Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama-sama. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan di ibadah minggu ini. Mari saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat untuk setiap kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai pada pagi hari ini, kita boleh hidup dan kita boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah pada Bapa. Itu semua bukan hal yang lumrah terjadi. Tetapi semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena berkat kemurahan Allah. Mari kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita mau bersyukur kepada Allah. Dia adalah Allah yang telah merancangkan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan Dia juga adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Terlebih Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan dan bisa bersekutu kembali dengan Dia. Mari kita mau memuji kebesaran kasih Allah dan keindahan Allah di dalam hidup kita dengan menaikkan pujian sungguh besar. Nyatakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
kita nyatakan sungguh besar pengorbananmu. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sekali lagi nyatakan begitu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari nyatakan sungguh indah yang Tuhan pikirkan kepada kita. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa bersama. Sungguh bersyukur Engkau Allah begitu besar mengasihi kami. Sungguh besar pengorbanan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memiliki relasi yang saat ini kami rasakan. Itu semua hanya karena berkat kemurahan Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kami boleh kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dan pada kesempatan di minggu pagi ini, kami ingin beribadah bersama dengan Engkau Bapa. Kiranya berkati hati dan pikiran kami, supaya mata hati kami boleh tertuju kepada Engkau. Dan kami boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan dan kerinduan hati kami. Kiranya berkati untuk setiap acara yang nanti akan berlangsung Bapa. Kami rindu kami boleh beribadah dengan lancar dan Tuhan yang memimpin di atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu. Waktu kami persilahkan. Salam, mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya.
Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berada di gereja ini untuk bersama-sama kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Bapak Leonard Rocky dan Ibu Putri Novita. Silahkan angkat tangan, ada di mana? Oh, terima kasih Pak, selamat datang Ibu, terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami terus mengundang Bapak Ibu dapat bersama-sama dengan kami beribadah, bertumbuh melalui gereja di tempat ini. Selamat datang, Tuhan memberkati. Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau arahkan hati kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya, dan kita percaya nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun, menguatkan, meneguhkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah buat seluruh jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, bersyukur pada minggu ini kita bisa bertemu dan kita bisa memuji Tuhan. Mari kita mau memuji kebesaran namanya. Sebab Ia adalah Allah yang layak terima segala pujian kita. Mari dengan segenap hati kita naikkan nyanyi bagi Dia. Sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, jadi bagi Dia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. bersorak
bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Masih tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan tetap memuji Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau memuji nama Dia sebab Dia adalah Allah yang selalu beserta kita. Mari kita nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Mari nyatakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Nyatakan sepenuh jiwa kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari nyatakan keyakinan kita, Yesus Kaulah Raja. Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan sukacita kita mau puji namanya dan kita nyatakan keyakinan kita tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Dalam hidupku berkuasa. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman pada pagi hari ini diambil dari Markus 5 ayat yang 25 sampai 34. Firman pada pagi hari ini akan kita baca di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Untuk Saudari Erlin boleh membacakan untuk kita semua.
Baik, demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Mari saat ini kita boleh siapkan persembahan kita pada Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita mau berikan persembahan syukur kita pada Tuhan dan mari kita mau naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Untuk petugas yang bertugas silahkan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk saudari Dian dimohon dengan kasih untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan buat segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, buat segala kasih-Mu yang juga sudah Engkau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan apa yang adalah menjadi milik-Mu dan asalnya daripada-Mu ya Tuhan.
Engkau yang akan menyucikan, menguduskan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini. Engkau yang juga yang akan membantu untuk namamu semakin dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar jika kami akan juga menikmati berkat kebenaran firman-Mu, Engkau juga yang akan terus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini waktunya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau serahkan segala pergumulan kita di hadapannya selagi kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman-Lah yang menjadi penopang kehidupan kita, dan firman-Lah yang menjadi penuntun segala kehidupan kita. Mari dengan sungguhan hati, kita mau persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi nyatakan Kau berfirman. Kau berfirman Untuk hamba-Nya kami persilahkan. sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman Haleluya. dan sembuhkanku. Katakan Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus,
ku percaya padamu. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, pagi hari ini kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami siapkan menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang Kau percayakan di pagi hari ini. Hamba menyadari terbatas ya Tuhan Yesus. Hamba hanya berserah kepada kekuatan kuasa-Mu, bila pagi hari ini Allah Roh Kudus yang memampukan hamba untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan bila kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, salam. Kita mengucap syukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita diberi sehat, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Saudara, 2 minggu yang lalu saya karena memang kecapean jadi saya pijit dengan langganan. Kebetulan rumahnya dekat jemaat jadi saya telepon, kemudian orangnya saya jemput ke rumah. Memang beliau adalah seorang yang tunanetra, jadi sudah lama tidak bisa melihat ketika sudah menginjak dewasa. Nah saya ingat memang sudah hampir 1 tahun yang lalu saya pijit dengan orang yang sama. Dan waktu itu saya mengalami demam Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dipijit saya berharap demamnya turun dan sembuh seperti itu. Tetapi memang tidak langsung sembuh walaupun reda, tetapi ternyata tidak tuntas. Saya ingat betul waktu itu Lebaran saya ke Solo dan ketika di Solo ternyata saya mengalami hal yang lebih sakit lagi. Karena ketika saya jalan sama Bapak Ibu mertua di daerah Karanganyar saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut dan ternyata sakit semakin siang semakin sore tidak semakin reda, semakin malam semakin sakitnya luar biasa. Nyeri luar biasa, sakitnya tidak tertahankan. Bapak Ibu bisa bayangkan, pakaian yang saya pakai itu sebentar-sebentar basah semua. Oleh karena keringat, karena saya menahan rasa sakit. Karena saya nggak kuat, akhirnya saya mengajak istri untuk pulang jam 11 malam. Sampai di Solo saya dibelikan obat anti nyeri supaya saya bisa istirahat maksudnya. Oleh istri dengan dosis yang tinggi. Memang sampai Solo Baru saya minum, sampai di Kartasura saya sempat bisa tidur, tetapi dari Kartasura sampai sini sakitnya luar biasa dan tidak tertahankan. Dibawa ke Pantai Wilasa, diobservasi, kemudian saya sempat di USG, dan oleh dokter dinyatakan saya mengalami radang usus besar ya, bahkan harus lab untuk melihat apakah ada kemungkinan yang lain yang lebih serius Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam pengobatan kemudian dokter menyarankan supaya saya berhenti minum obat untuk jangka waktu 2 minggu. Kalau dalam jangka waktu 2 minggu kemudian masih kambuh, sakit tidak tertahankan, maka jalan satu-satunya adalah operasi. Jadi itu yang kemudian menjadi pergumulan kami sekeluarga, khususnya saya. Nah dalam penantian itu Bapak Ibu Saudara saya terus berdoa, berharap hanya kepada Tuhan
ya, saya juga percaya, beriman sungguh-sungguh bahwa melalui bilur daripada Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib yang boleh menjadi jaminan kesembuhan dan pemulihan di masa penantian. 1 minggu lewat, ya, puji Tuhan tidak kambuh. 2 minggu kemudian lewat juga tidak kambuh, dan akhirnya saya kontrol ke dokter, ke Panti Wilasa, dan dokter mengatakan ya puji Tuhan kalau tidak kambuh, artinya tidak harus operasi, tidak usah operasi. Dan bagian perut bagian kanan yang semula keras, kalau orang Jawa bilang merongkol besar itu, puji Tuhan hilang Bapak Ibu Saudara. Karena kemarin juga yang mijit itu bilang, "Loh Pak, dulu yang bagian sini ada benjolannya besar, sekarang tidak ada. Kemana?" Dia bilang gitu. "Oh sudah sembuh Pak, puji Tuhan." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sakit itu memang tidak enak. Apalagi sakit dalam kurun waktu yang lama, dan sakit itu adalah satu sakit penyakit yang serius, kadang menimbulkan, menggoncangkan kehidupan seseorang, ya. Kadang juga membuat seseorang kemudian mengalami down, mengalami berbagai macam situasi, kondisi yang sulit. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Markus pasal 5, ayatnya yang ke-25 dan 26, Bapak Ibu Saudara, sebagai pendahuluan, mari kita akan lihat bersama-sama apa sesungguhnya situasi, kondisi, atau sebuah realitas yang terjadi di dalam kehidupan seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ayat 25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang perempuan yang dalam kurun waktu 12 tahun. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi 12 tahun. Sakitnya bukan sakit sembarangan, sakit pendarahan. Tentu yang pertama tantangan yang harus dihadapi secara sosial, karena dia sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dengan perjanjian lama, ya, di dalam Imamat pasalnya yang ke-15, ayat 25 sampai 27, perempuan ini adalah perempuan yang tentu secara sosial dibatasi bagaimana dia bergaul. Karena dia dalam kondisi sebagai perempuan yang pada waktu itu mengalami yang namanya najis. Tidak bisa bergaul secara bebas, berinteraksi dengan bebas, dengan orang lain. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu, ada kata isolasi itu menjadi satu momok yang luar biasa. Karena pada dasarnya orang yang sakit itu butuh perhatian, butuh kasih sayang Bapak Ibu Saudara, butuh orang lain yang bisa menguatkan, yang bisa memotivasi, yang bisa mendampingi, sehingga orang itu boleh memiliki semangat, motivasi, kemudian juga kekuatan di dalam menghadapi sakit. Saya membayangkan perempuan ini berjuang sendiri dengan segala keterbatasan. Secara sosial dia dibatasi karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan secara kesehatan kalau kita lihat, sakit yang cukup lama itu pasti menguras yang namanya energi, menguras psikis, ya, menguras juga ketahanan diri seseorang. Kalau hanya sehari 2 hari sakitnya meriang, Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan sesuatu yang menjadi persoalan. Tetapi ini kurun waktu 12 tahun, cukup lama. Dia menderita secara fisik, secara psikis, ya, secara jasmani. Pasti penderitaannya luar biasa. Kalau mungkin orang Jawa bilang
tubuhnya tinggal tulang sama kulit saja, ya. Kurus kering tentunya seperti itu. Secara ekonomi kalau kita melihat semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada, digunakan untuk berobat, digunakan untuk kemudian menemui tabib mungkin yang terkenal, ya. Kalau zaman dulu memang belum ada seperti zaman sekarang, ya, orang-orang yang bisa mungkin menyembuhkan itu bisa cepat viral, Bapak Saudara. Dulu ada kisahnya Ponari yang di Jombang itu sampai menyebar, ya, ke banyak daerah, banyak pulau sehingga banyak orang yang datang. Walaupun sekarang sudah tidak laku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, dia mengalami satu hal yang sangat menyedihkan. Secara ekonomi dia sudah habis-habisan. Dan kalau kita melihat bersama-sama, di dalam dia menjalani pengobatan, dia berusaha dengan segala macam cara, tetapi keadaannya bukan semakin baik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Alias kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya, ini menemui yang namanya jalan buntu. Ya, tidak ada harapan lagi. Harta benda sudah habis, apa yang dimiliki sudah habis, tetapi situasi kondisinya tidak semakin membaik, justru semakin memburuk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah kondisi situasi yang terjadi, yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini menghadapi situasi kondisi realitas yang demikian, sudah tidak ada jalan, tidak ada harapan secara manusia, tetapi ternyata ada hal yang berbeda. Apa itu, saudara-saudara? Dia kemudian melihat, kalau kita perhatikan nanti di dalam ayat-ayat berikutnya, dari sisi iman. Kalau selama ini dia sudah berusaha sekuat tenaga, secara jasmani, apa yang dimilikinya sudah terjual habis, orang-orang yang terkenal sudah dihubungi, tetapi tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan satu perubahan apapun yang positif. Tetapi kalau kita lihat pada pagi hari ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Bagaimana iman itu bisa kemudian menjadi satu kenyataan, terwujud Bapak Ibu Saudara, terjadi di dalam kehidupan perempuan ini. Kalau berbicara iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah keyakinan dan harapan yang teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, dari perikop ini kita mau belajar bagaimana langkah iman yang dilakukan, yang dijalankan, yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini, sehingga apa yang kemudian diyakini, diimani, dipercayai itu kemudian dia melangkah dalam satu tindakan, itu menjadi sebuah kenyataan atau sebuah realitas yang kemudian sungguh-sungguh dinikmati di dalam kehidupannya. Mari kita mau belajar bersama-sama di pagi hari ini, 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami sakit yang secara manusia tidak ada harapan, mengalami jalan buntu, tetapi dengan iman kepada Yesus, bagaimana perempuan ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perempuan ini merespon firman dengan sungguh-sungguh. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam bagian yang pertama. Dari pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-27 bagian A,
Di sana dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kita berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi dimulai dari mendengar. Tentu bukan sembarang mendengar, Bapak Ibu Saudara. Tentu Bapak Ibu Saudara di dalam kisah ini, di ayat-ayat sebelumnya atau dalam perikop sebelumnya, bagaimana ada satu kisah yang sangat menggemparkan, yaitu di daerah Gerasa. Seorang yang sudah kerasukan, ya, kerasukan iblis, kerasukan legion itu ya. Banyak sekali kuasa-kuasa jahat yang merasuki orang yang ada di daerah Gerasa itu, kemudian ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, itu orang itu disembuhkan. Dan kemudian itu menjadi menyebar, diceritakan oleh banyak orang. Peristiwa yang menggemparkan itu tentu kemudian sampai kepada perempuan ini, mungkin salah satunya yang dia dengar dari apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di daerah Gerasa. Bapak Ibu Saudara, coba kita akan melihat di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya, saya mulai ayat 16 ya sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, ya, orang yang disembuhkan, orang yang kerasukan itu, Bapak Ibu Saudara, yang melihatnya, karena banyak orang yang kemudian melihat, memperhatikan, menjadi saksi mata. Bagaimana orang yang sudah ada di dalam kuburan, tidak terkendali, dirantai bisa lepas dengan mudah. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, roh-roh yang merasukinya itu keluar semuanya. Masuk ke dalam babi, 2000 babi itu sampai masuk ke dalam air dan akhirnya mati lemas. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan, ya, di sana dikatakan yang kerasukan setan itu, dan maaf saya ulang dari ayat yang ke-16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, kesembuhan, ya, kuasa mukjizat yang terjadi, rupa-rupanya kemudian didengar oleh banyak orang. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana perempuan ini kemudian mendengar berita tentang Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus, itulah yang kemudian menumbuhkan, menimbulkan iman bagi perempuan ini. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Tumbuh iman di dalam dirinya, di dalam hatinya, timbul iman di dalam hatinya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17, di sana dengan jelas dikatakan, Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya di dalam kehidupan kita, kalau aplikasinya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali yang kita dengar. Setiap hari
kita ini menerima banyak sekali berita-berita yang negatif, berita-berita yang melemahkan, berita-berita yang membuat kita itu down. Kekerasan, apalagi bencana. Saya baru tahu kalau kemarin itu ternyata Gunung Merapi sempat mengeluarkan erupsi ya. Itu di daerah Magelang ternyata hujan abu, Bapak Ibu Saudara. Itu jadi situasi kondisi dunia kalau kita lihat di sekitar kita, seringkali yang kita dengar itu sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membuat kita khawatir, sesuatu yang membuat kita cemas dan lain sebagainya. Perlunya kita itu menerima firman, mendengar firman senantiasa, menerima firman senantiasa. Dan bagaimana kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya melalui kebenaran firman Tuhan itu membawa iman kita, membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Itulah yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Makanya pentingnya setiap hari bukan hanya di gereja, kalau di gereja kan porsinya sedikit. Dalam kurun waktu mungkin 2 jam kita beribadah. Firman Tuhan mungkin yang kita terima dengan sekolah minggu, mungkin kita terima 1 jam atau 1 jam lebih. Selebihnya kita harus bagaimana mendisiplin diri. Ya setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu yang sangat penting. Karena dengan firman itu memberikan pengharapan, memberikan kita kekuatan, membangkitkan iman, memberikan kita semangat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah gempuran hal-hal yang negatif, realitas hidup yang kita hadapi dari hari ke hari yang tidak baik, yang membuat kita lemah. Firman bisa menguatkan Bapak Ibu dan saya. Di dalam poin yang pertama, firman ini Bapak Ibu Saudara yang kemudian bisa membuat kita bertumbuh di dalam iman. Iman kita bertumbuh karena firman Allah, ketika kita menerima firman Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu langkah. Bagaimana perempuan ini mengalami yang namanya kenyataan dari beriman, percaya kepada Yesus, pada kuasa Yesus, yang pada akhirnya bagaimana dia mengalami yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Dimulai dari apa? Dimulai dari dia mendengar, merespon dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Berita tentang Yesus itu yang dia terima, yang kemudian menumbuhkan, membangkitkan imannya. Kemudian bagian yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama. Setelah bagian yang pertama mendengar, tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua tentunya Bapak Ibu Saudara, iman itu memerlukan yang namanya tindakan atau perbuatan. Jadi yang kedua bertindak dengan iman. Apa yang dilakukan? Bukan tanpa resiko. Di dalam ayat 27 bagian B, setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus, mendengar bagaimana firman Allah, bagian yang kedua, maka langkah selanjutnya, di tengah-tengah orang banyak itu. Di tengah-tengah orang banyak, apa yang dilakukan? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan berhenti hanya sampai pada mendengar. Memang langkah pertama, pintu pertama adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan seksama, mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan penuh perhatian. Itu penting sekali. Tetapi langkah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, iman itu menjadi sempurna ketika kita melakukan, melangkah. Kita bisa melihat di dalam Yakobus ya. Kita coba melihat di dalam Yakobus Bapak Ibu Saudara. Untuk poin yang kedua, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Ini ayat yang mungkin familiar bagi Bapak Ibu semuanya. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita lihat ayat yang ke-26, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini bukan hanya mendengar, kemudian berhenti, stagnan di situ. Manggrok kalau orang Jawa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian dia melangkah. Di tengah kerumunan orang-orang banyak, masih dalam situasi kondisi yang sakit, masih dalam situasi kondisi yang lemah, tetapi dia tidak menyerah, dia tidak berhenti, tetapi dia berusaha, melangkah Bapak Ibu Saudara, bertindak. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Berdoa penting. Berdoa itu hal yang utama di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah berdoa tentunya di dalam kehidupan kita, kita melakukan bagian kita. Beriman merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tetapi selanjutnya adalah bagaimana kita bertindak. Ya, sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perempuan ini dengan keyakinan penuh, dengan percaya penuh, yang diungkapkan dengan kata-kata, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata-kata yang positif. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sakit, lemah, menghadapi tantangan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan sangat berpengaruh. 2 hari yang lalu saya menerima renungan pagi dari salah satu hamba Tuhan yang kebetulan juga dosen saya di STBI. Saudara-saudara, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, dan ternyata sudah diteliti di Inggris, di Amerika, itu sudah diteliti oleh para ahli ya, bahwa orang yang punya sikap optimis, penuh dengan semangat, itu berpengaruh sekali kepada ritme ya, kondisi jantung seseorang. Orang yang kemudian patah semangat, putus asa, tidak punya pengharapan, itu pengaruhnya besar sekali ya. Makanya firman Allah itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Jadi pentingnya bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita ini berawal dimulai dengan apa? Hati yang memang penuh dengan sukacita di dalam Dia. Hati yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Di sini ada kata-kata yang positif. Ketika perempuan ini dalam situasi kondisi masih lemah, belum sembuh, tetapi dia sudah mengimani, dia mulai melangkah, bahwa ketika dia menjamah jumbai jubahnya, ujung jubahnya Tuhan Yesus, dia mengimani dia sembuh. Tetapi bukan hanya ngomong saja, tanpa tindakan Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh-sungguh realisasikan, lakukan, mengerjakan. Mungkin dia kemudian berdesak-desakan, pontang-panting sana sini karena memang tubuhnya sudah begitu lemah. Tetapi itu tidak menghalangi semangatnya, kerinduannya. Semuanya karena apa? Karena digerakkan oleh iman, oleh keyakinan penuh, oleh apa yang dia sudah dengar tentang Yesus, tentang firman Allah. Itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari bagian yang kedua ini, bagaimana perempuan ini berjuang di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah situasi kondisi 12 tahun sakit, dan sakitnya adalah sakit pendarahan. Orang kalau sudah kekurangan darah itu pasti lemes. Saudara bisa bayangkan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin bagi manusia, bagi tabib, bagi
orang-orang pintar yang bisa mengobati pada masa itu, mereka memiliki keterbatasan. Di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Yesus itu mungkin. Yesus sanggup melakukan apa yang dipandang oleh manusia tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yesus mampu melakukannya karena kuasanya yang begitu besar dan ajaib. Kalau kita melihat bersama-sama, iman harus disertai dengan tindakan atau perbuatan yang nyata. Tadi yang saya sampaikan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, Yakobus 2 ayat 26. Jadi kalau iman tanpa perbuatan yang mati, Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya, kosong. Tetapi iman itu menjadi nyata ketika ada sebuah tindakan. Perempuan ini melangkah, mendekat, jangan menjauh. Seringkali orang ketika menghadapi situasi yang berat, yang sulit, pressure, itu justru kemudian lemah, menjauh dari Tuhan. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, perempuan ini berusaha untuk mendekati Yesus. Artinya apa? Ini pelajaran, perenungan penting di dalam kehidupan kita. Aplikasinya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ketika kita menghadapi situasi, kondisi, berbagai masalah di dalam kehidupan kita, yang mungkin sulit secara manusia, Bapak Ibu, itu begitu berat, jangan kemudian membuat kita putus asa, jauh dari Tuhan, tetapi justru harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berpengharapan penuh kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan meninggalkan Tuhan. Mari mendekat, melangkah dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Itu yang Allah rindukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi yang kedua, kalau yang pertama, mendengar dengan baik, mendengar dengan penuh seksama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, bertindak melangkah dengan iman. Bagian yang ketiga, mari kita akan lihat bersama-sama. Ada beberapa ayat, kalau kita lihat ayat 29, dikatakan di sana, ayat 29, 33 dan 34, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di sana dikatakan seketika itu. Ya, setelah perempuan ini kemudian melangkah maju, mengatakan asalku jamah saja jubahnya maka kau akan sembuh. Di situ dia kemudian melakukan apa yang diimani, dipercayai. Dan firman Tuhan mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya baca ayat 33 langsung. Perempuan itu yang menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini menjamah atau memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Saudara-saudara, pada waktu itu bukan hanya perempuan itu yang ada di dekat Yesus. Makanya murid-muridnya kemudian ketika Yesus mengatakan, ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang memegang, kalau Bapak Ibu bisa melihat ya, di dalam beberapa ayat di situ dikatakan, ayat 30, Bapak Ibu Saudara. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudara, kalau dia dikerumuni oleh banyak orang, tentunya banyak orang yang kemudian nyenggol atau kemudian berdekatan dengan Tuhan Yesus.
Tetapi mereka hanya mendekati dengan tubuh jasmani saja. Tidak mendekati dengan iman. Perempuan ini yang mendekati dengan iman, akhirnya iman itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang dialami selama 12 tahun, hari itu kemudian jadi satu titik balik. Menjadi satu perubahan yang nyata. Yang dialami adalah kesembuhan, pemulihan, penantian yang begitu lama. Yang secara manusia tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, hari itu Bapak Ibu Saudara, karena iman, karena percaya kepada kuasa Yesus, perempuan ini kemudian dipulihkan, disembuhkan. Penderitaan diubah menjadi sukacita, kelemahan, sakit, penyakit diubah menjadi sebuah kesembuhan. Berakhir dengan yang namanya happy ending, berakhir dengan sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh iman kuasa Yesus itu mengalir, mendatangkan pemulihan dan kesembuhan secara nyata bagi perempuan ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini atau di saat-saat ini? Pergumulan-pergumulan apakah yang sedang kita hadapi? Sakit apa yang sedang kita alami? Mari kita mau belajar, kita renungkan dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Yang membuat iman kita timbul, yang membuat iman kita bertumbuh adalah firman Allah. Jadi langkah pertama, responi setiap firman Tuhan. Dengarkan dengan baik, terima dengan baik. Bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Bangun hubungan kita dengan kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertindak, melangkah sesuai dengan iman, keyakinan kita di dalam Yesus. Bahwa apa yang kita imani sesuai dengan janji Tuhan, itu akan terwujud, itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, bagaimana iman itu menjadi sebuah kenyataan. Pemulihan, kesembuhan boleh dialami oleh perempuan ini. 12 tahun menderita, tetapi hari itu, saat itu, ketika dia mengimani, ketika dia melangkah, ketika dia bertindak, maka mukjizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan juga, memberkati kita, sehingga Bapak Ibu dan kita semuanya tetap beriman, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sampai kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur di pagi hari ini, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami sakit, tidak ada harapan, tetapi iman di dalam Yesus yang memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, bila firman-Mu juga terus mengingatkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus Tuhan rindu akan firman-Mu, melangkah di dalam iman dalam Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa hanya berharap, percaya, beriman kepadamu. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan, hamba-Mu terbatas. Kiranya kuasa Roh Kudus yang terus memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita akan responi firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, Bapak Saudara. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Dia mengerti, Dia peduli dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu. Waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Katakan dia peduli, dia mengerti, dia peduli, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mari bersama-sama, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti Bapak Gembala berdoa dan menutup di dalam doa berkat. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Sukati, ibunda dari Ibu Erna dari KPW Getsemani. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, mengharap kehadiran semua pengurus gereja dalam rapat pengurus pada hari ini, mulai jam 11, nanti jam 11 siang. Yang ketiga, diberitahukan kepada peserta Diklat Veritas sehubungan dengan Bapak Pendeta Iko Kurniadi yang mengemban tugas pelayanan dalam penabisan pendeta. Maka kelas Diklat Veritas tanggal 13 Maret 2023 ditiadakan dan mulai kembali hari Senin tanggal 20 Maret 2023, jamnya tetap sama, jam 18.30 seperti semula ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, minggu ini adalah minggu kedua, untuk itu ibadah doa dan pujian pada hari Rabu itu disertai dengan puasa. Mari kita belajar untuk kita mendisiplin diri berpuasa, nanti sorenya kita bersama-sama berbuka. Kemudian yang berikutnya, minggu ini adalah minggu KPW, mari setiap jemaat bergabung dalam KPW masing-masing. Persekutuan KPW ini sangat penting karena lewat KPW kita memiliki ruang untuk berdiskusi, sharing, dan saling menguatkan, saling menopang, mendoakan. Jadi juga untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal lewat firman Tuhan, membangun iman dalam kasih. Bagi KPW yang belum memungkinkan menggunakan tempat persekutuan di rumah jemaat, dapat menggunakan gedung gereja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada sekretaris gereja. Kemudian yang keenam, minggu depan tanggal 19 Maret 2023 ada pelayanan tukar mimbar ibadah yang kedua. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Agus Yulianto dari Gereja Baptis Indonesia Gisik Drono. Sementara nanti Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan melayani di Gereja Baptis Indonesia Candi. Yang ketujuh, Bapak Ibu semuanya, gereja akan segera memulai kembali kelas keanggotaan. Bagi jemaat yang hendak ikut dalam kelas keanggotaan dapat segera mendaftarkan diri ke sekretaris gereja. Kelas keanggotaan adalah kelas khusus bagi jemaat yang menyiapkan diri mengikuti baptisan atau bagi siapapun dari luar ya, dari simpatisan yang hendak bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Menjadi anggota gereja sangat penting karena kita dapat bertumbuh dan memperoleh hak untuk dilayani dan hak untuk melayani, termasuk di dalamnya ya, iuran pangrukti layon, ikut pangrukti layon, karena harus menjadi anggota. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Saya hanya mengingatkan tentang kegiatan doa, karena ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di hari Selasa ada doa pagi online, 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa hana, doa kaum wanita, mulai jam 3 sore. Rabu, doa, pujian, dan puasa di gereja jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja, jam 4:30 sampai 5:30. Dan jangan lupa jemaat melaksanakan doa Daniel, doa pribadi. Di rumah masing-masing sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Deni Ratnawati, kemudian yang kedua anak Yuden, Benayah Damario Sakti, kemudian Saudari Stefani Emilia Putri, Saudara Yeremia Maheswara Asri Saputra, kemudian Bapak Deni Patirani, yang terakhir Ibu Mariana Magdalena. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, seluruh jemaat yang akan merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan terus melimpahkan berkat kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, dan khususnya kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang mengajar, yang memberi kekuatan kepada kami pada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, percaya kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka jamaah rapi, diangkat mereka semakin kuat imannya di dalam Kristus Yesus. Taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka mencari nafkah, baik bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun rumah tangga yang baik, yang penuh dengan sukacita dan mesra di dalam Tuhan Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda pada khususnya yang perjalanannya masih panjang jauh. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin langkah hidup mereka berjalan bersama dengan firman-Mu. Jauhkan, lindungi dari dunia yang jahat yang ingin mematahkan perjalanan hidup mereka, menghancurkan di tengah jalan. Engkau melindungi, menaungi, membawa terus anak-anak-Mu ini supaya berhasil dan sukses untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Yordan yang saat ini di Rumah Sakit Elizabeth. Kami mohon lawatan Tuhan, jaman Tuhan, supaya Engkau mengangkat segala sakitnya dan menyembuhkannya. Pakai dokter, perawat, obat-obatan semua sebagai alat-Mu belaka untuk kesembuhan ini. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk yang lainnya. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Budi Sutarto, Pak Yelsel Gunardi, Bu Trimo, dan Lulut, dan suaminya. Engkau menjamah mereka dan mengangkat sakitnya dan menyembuhkannya. Mengucap syukur mereka yang sudah Tuhan sembuhkan. Ada anak Kenan, ada Rara, juga ada Ina. Engkau memberkati, kami mengucap syukur, Engkau menyempurnakan kesehatan mereka, sehingga bersama-sama kembali bersama kami untuk dapat melayani beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini diberkati oleh Tuhan, supaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama-sama. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja semuanya, ya, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, ya, pembina, ketua KPW, guru selam minggu, semua diurapi Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu sehingga mereka dapat melayani bersama-sama untuk membangun gereja ini di dalam kasih Kristus.
Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, Tuhan berkati, sehingga yayasan ini dapat berperan untuk sekolahan PAUD dan TK ini di dalam mengemban amanat agungmu, mengajar anak-anak di dalam kasih Kristus dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anggaran gereja, Tuhan berkati, Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu, sehingga mencukupkan operasional gereja sampai tuntas dan tidak kekurangan satu apapun. Kehadiran 350 jiwa Tuhan berkati, Engkau menjamah setiap orang yang Engkau pilih menjadi umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, sehingga gereja ini dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan, yang bertobat percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam kemurahan-Mu. Jemaat-Mu yang saat ini hadir, beribadah, berbakti kepadamu, Engkau menjamah, mengurapi, memberkati mereka. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar supaya menjadi rema, pribadi lepas pribadi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, untuk mereka mengikut Kristus menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang timpang ditegakkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang bersatu, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Presiden Jokowi yang memimpin negeri ini, Engkau beri hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, lebih maju, lebih adil dan makmur. Terima kasih Bapa. Kota Semarang menjadi kota yang sejahtera, menjadi kesejahteraan kami juga, diberkati. Berkati wali kota dalam memimpin kota ini sehingga aman, tentram dan damai. Khususnya di Kelurahan Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri, diberkati warga ini hidup dengan gotong royong, bersama-sama satu dengan yang lainnya. Berkati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semuanya dapat memimpin warga ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh pulang, meninggalkan tempat ibadah ini, Engkau menyertai kami, menuntun langkah hidup kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus untuk kebaikan.